Oke, selamat pagi teman-teman semua ya. Pagi. Pagi, Mak Endang. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, pagi. Pagi, Pak. Pagi. Oke, teman-teman. Pagi hari ini saya berusaha untuk sharing ke teman-teman tentang financial planner ya. Jadi tujuan saya mengadakan ini ya, yang pertama supaya tim kita ini ya, Excellent Team dan Diamond Financial ini kita bisa scale up lah ya, mengupgrade ilmu kita supaya nanti pada saat kita melakukan penjualan itu skill kita beda dan otomatis nanti premi yang masuk pun juga bisa lebih tinggi ya kalau teman-teman menggunakan ilmu financial planner ini. Nah, tujuan yang utama dari financial planner ini adalah nanti ini jembatan buat teman-teman untuk ikut kelas GFAS ya, Generali FAS itu kelas financial planner dari Generali ya. Yang tentunya nanti kalau teman-teman ikut kelasnya dari Generali ini pembicaranya pasti lebih berkualitas, lebih keren daripada saya ya. Karena itu pembicaranya yang saya lihat saat ini itu adalah Chief Henry. Ya, Chief Henry ini juga salah satu mentor saya di financial planner, saya juga ikut beberapa kelasnya beliau. Itu bagus sekali ya. Dan teman-teman di kelas-kelas saya ya, ini saya kasih beritahu dulu di depan ya, ini disclaimer-nya gitu ya. Ini terus terang saya bukan seorang pengajar yang baik ya, karena saya lebih banyak di lapangannya ya daripada mengajar begini ya. Jadi kelas ini akan lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Kalau teman-teman nanti bertanya, ya harus bertanya, ya karena saya bukan orang yang detail gitu ya. Saya orangnya itu kalau bicara detail itu harus dipaksa gitu ya. Dipaksanya gimana? Ya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, ya. Oke, sebentar. Oke, ya, oke. Terus terang hari ini saya agak bingung ya. Awalnya ini saya share screen aja dulu. Awalnya saya itu menyiapkan untuk hari ini itu materi mengenai estate planning ya. Nah ini materi yang rencana mau saya berikan ke teman-teman. Ini pembuatan wasiat dan sebagainya, itu pasal-pasal semua di sini ya, itu untuk legitimate porsi. Nah ini memang untuk jual UP besar ya. Tapi setelah saya pikirkan lagi, nanti ini kita berikan nanti di sesi-sesi berikutnya. Yang sesi pertama ini nampaknya lagi rajin buat itu ya, untuk diposting di Instagram. Nah, materi-materi di sana itu ada dalam satu materi presentasi saya ya, dan nanti materi ini memang sangat-sangat dasar sekali teman-teman. Jadi tentang money management kita akan membahas tentang hutang gitu ya, tentang bagaimana mengatur keuangan dan lain sebagainya. Dan ini nanti materi yang saya bawakan hari ini itu sangat kaya sekali dengan share stock ya. Dan teman-teman harus nanti aktif, kalau ada yang mau ditanyakan lebih dalam, tanyalah ya. Dan ini nanti akan merangkum semua postingan-postingan dari Pak Yan ya, yang dibuat sejak minggu pertama, dan nanti lanjutannya pun juga ada di sini semua ya. Oke. Oh ya teman-teman, nanti kelas ini pun juga pembicaranya bukan cuma saya saja, karena nanti saya sudah siapkan beberapa pembicara juga ya di luar saya, supaya teman-teman semakin kaya
dengan pengetahuan ini ya, yang langsung bisa dipraktekkan di lapangan. Oke? Saya share screen dulu materinya ya. Teman-teman, materi ini sudah ada di YouTube saya sih ya. Cuman ini saya sampaikan lagi ke teman-teman supaya nanti kita bisa sama-sama belajar lagi, lebih diperdalam lagi ya. Teman-teman tanyalah apa yang memang teman-teman tidak mengerti supaya kita bisa sama-sama belajar di materi ini ya. Ini materi sangat-sangat dasar sekali teman-teman. Sangat-sangat basic sekali untuk seorang financial planner ya. Dan materi ini teman-teman, materi ini sering saya bawakan dalam customer gathering mandiri ya yang diadakan oleh tim kita. Biasanya saya selalu membawakan ini, ya. Oke, kita mulai ya dari pertama ya. Teman-teman kalau tidak paham nanti tanya dulu ya. Nah, teman-teman, kenapa sih kita ini harus bekerja? Karena kita ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita saat ini, ya, masa depan dan pendidikan anak, ya. Jadi kita bekerja, kita adalah sumber uang ya untuk kehidupan kita saat ini dan juga sumber uang untuk kehidupan kita di masa depan nanti ya, di hari-hari nanti kita menjelang hari-hari tua kita ya. Nah, kadang ada orang yang bertanya ke saya, komplain ke saya gitu ya, Pak, saya tidak akan tua Pak, saya tidak mau tua Pak. Loh kenapa? Tua itu kan susah Pak. Nah oke, kalau tidak mau tua berarti harinya, karena kita akan mengalami hari-hari tua kita ya. Dan selain itu teman-teman, kita bekerja karena kita untuk pendidikan anak kita, betul ya. Jadi kita harus siapkan apa yang terbaik buat pendidikan anak-anak kita ya. Nah teman-teman, kadang orang bekerja sampai 40 jam per minggu gitu ya, supaya mendapatkan income sebanyak mungkin, bekerja semaksimal mungkin, kadang sampai kesehatan pun tidak diperhatikan dan lain sebagainya, bekerja lebih keras dan sangat-sangat keras sekali untuk menyiapkan itu semua ya. Nah, teman-teman, pada saat kita bekerja ya, kita akan membentuk sebuah arus kas, betul ya. Kita bekerja pasti ada namanya arus kas masuk ya. Nah, arus kas masuk pasti nanti juga akan ada yang namanya arus kas keluar ya. Nah, nanti arus kas masuk dibanding arus kas keluar itu adalah sama dengan arus kas bersih ya. Nah, ini kata-kata untuk ya, penting sekali ini ya. Nah, boleh saya tanya ke teman-teman nih ya, bagaimana cara kita mengatur pendapatan, mengelola pendapatan? Nah, ini tadi ada ini juga ada di postingannya Pak Ian ya, bagaimana cara kita mengelola pendapatan. Nah, seringkali orang bilang, oh karena kita mengatur pendapatan itu, ya kita melakukan posting-posting pengeluaran ya, ada untuk kita posting pengeluaran untuk listrik, untuk air, untuk sekolah, untuk bahan bakar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu salah ya. Karena pendapatan itu bukan dikelola, teman-teman. Pendapatan itu harus diproteksi. Nah, ini kata-kata begini, teman-teman bisa tanyakan juga ke prospekan teman-teman ya. Kalau iseng-iseng lagi basa-basi, lagi fake finding, ini pembicaraan ini bisa dibuat pembicaraan sehari-hari, pembicaraan santai waktu dengan nasabah. Tanya-tanya gimana sih cara mengelola pendapatan. Nah, nanti diajak, oh ini gini. Nah, itu kalau menurutku pendapatan itu tidak bisa dikelola. Pendapatan itu harus kita proteksi supaya pendapatan itu tetap harus ada. Yang kita kelola apa? Pengeluarannya yang kita kelola. Ya, kita taruh budget untuk investment, untuk saving, untuk banking dan untuk biaya-biaya lainnya. Ya, pendapatan diapakan? Pendapatan itu harus diproteksi supaya pendapatan itu tetap harus ada. Nah, yang diproteksi siapanya?
Siapa yang harus diproteksi pendapatan ini? Orangnya, supaya orangnya tetap terus menghasilkan namanya pendapatan, ya. Kalau tidak ada pendapatan, bagaimana dengan pengeluaran? Nah, ini kita bahas berikutnya, ya. Bagaimana sih caranya mengelola pengeluaran, teman-teman? Nah, kita harus melalui proses yang namanya menyisihkan, teman-teman, ya, bukan menyisakan, ya. Kita harus menyisihkan dulu, teman-teman, ya. Yang pertama, kita harus menyisihkan untuk pajak, ya. Pajak ini kita tidak bisa atur, ya, kita mengikuti pemerintah. Berapapun pajak itu kita harus sisihkan dulu, ya. Menyisihkan bukan menyisakan, ya. Menyisihkan dulu pajak, ya. Yang kedua, kita sisihkan untuk charity, teman-teman, ya, untuk kegiatan sosial, ya. Berapa budgetnya untuk menyisihkan charity? Dari 2,5 sampai 10%, ya. Kalau teman-teman yang beragama Muslim kurang lebih yang namanya zakat itu 2,5%, ya. Teman-teman yang Nasrani sekitar 10%, ya. Yang ketiga, teman-teman, kita juga harus sisihkan untuk membayar hutang. Ya, ini disisihkan, teman-teman, ya, bukan disisakan, disisihkan, ya. Hutang itu yang bagus maksimum 30% dari pendapatan kita. Ya, maksimum 30%. Jadi angsurannya, ya, angsurannya itu maksimum berapa? 30%. Ya. Nah, nanti hutang ini tadi saya lihat juga ada di grup dibahas juga, ya, hutang. Pak Yan posting hari ini nih, ya. Hutang ini ada dua macam, teman-teman, ya. Ada hutang produktif, ya, ada hutang yang konsumtif, ya. Nah, 30% kita bayar hutang ini sebaiknya, idealnya semuanya itu adalah hutang produktif, ya. Kalaupun itu ada hutang konsumtif, jangan melebihi dari 10%. Ya, jadi kan 30% jadi sepertiganya aja hutang konsumtif. Nah, hutang produktif itu gimana sih? Nah, hutang produktif itu adalah kita membeli aset, ya. Aset ini yang bekerja untuk menghasilkan income lagi. Itu hutang produktif, teman-teman, ya. Itu hutang produktif, ya. Contohnya begini, hutang produktif. Kalau kita seumpama nih beli mobil gitu, ya, kita beli mobil, kemudian mobil itu kita gunakan secara maksimal untuk bekerja, untuk menghasilkan uang. Nah, itu hutang produktif, ya. Kita angsuran mobil itu angsuran mobil produktif. Tapi kalau kita beli mobil mewah gitu, ya, terus setelah itu mobilnya itu kita parkir aja di rumah, nggak pernah kita pakai sama sekali, ya, dipakainya cuma jarang-jarang aja. Nah, itu namanya hutang konsumtif, ya. Pergi jalan-jalan ke luar kota, ke luar negeri, bayarnya pakai angsuran. Nah, sekarang ini kan gampang sekali kita, ya, buat angsuran-angsuran, ya, di Traveloka, di mana gitu, ya. Nah, itu namanya hutang konsumtif, ya. Ya, teman-teman harus bisa cerdas mengelola keuangan, itu membuat semua hutang itu adalah hutang produktif, ya. Kita mau beli rumah, beli apartemen gitu, ya, tapi rumah dan apartemennya kita tempatin sendiri, itu bukan hutang produktif, itu hutang konsumtif, teman-teman, ya. Tapi kalau rumah dan apartemen itu kita sewakan lagi, itu namanya hutang yang produktif. Nah, ya, itu yang harus kita cerdas di sana. Nah, yang keempat, kita harus sisihkan untuk apa, teman-teman? Untuk namanya peace of mind, ya. Peace of mind itu apa? Nah, peace of mind itu ketenangan hati dan ketenangan jiwa, ya. Kita dalam bekerja, kita perlu tenang, teman-teman, ya. Jangan sampai kita bekerja tapi kepikiran, waduh, ini ada keluarga sakit, waduh, ini uangnya kok kurang, waduh, ini gimana nih, gimana, dan lain sebagainya. Itu kita tidak akan bisa produktif, ya. Nah, peace of mind ini salah satunya adalah kita menyiapkan dana darurat untuk keuangan pribadi kita, untuk keuangan keluarga kita, ya. Dana darurat itu yang bagus adalah 6 sampai 12 kali, ya, pengeluaran kita setiap bulan, ya. Jadi dana darurat itu yang bagus 6 sampai 12 kali pengeluaran kita setiap bulan. Contoh, kalau pengeluaran kita setiap bulannya 10 juta, kita harus siapkan dana darurat itu 6 sampai 12 kalinya. Berarti kita harus siapkan dana darurat
60 juta sampai 120 juta, ya, kita simpan dalam apa namanya, dalam bank yang liquid, dalam apa namanya, dalam instrumen keuangan yang liquid, ya. Strateginya gimana? Kalau saya strateginya 2 sampai 3 bulan pertama, jadi 2 sampai 3 kali itu saya simpan di tabungan saya, ya. Jadi sangat liquid sekali. Jadi kalau amit-amit gitu ya, kalau sampai terjadi tiba-tiba pendapatan ini macet gitu ya. Nah, pengeluaran saya 3 bulan pertama itu sangat-sangat liquid. Tinggal ambil aja di ATM, itu sudah bisa jalan, ya. Setelah itu sisanya saya masukkan, kalau saya masukkan di saham, ya. Saya masukkan di saham yang 4 sampai 12 bulan saya masukkan di saham, saya putarkan di saham. Ya, dari sana nanti dari saham itu juga bisa menghasilkan income baru, profit baru dari sana, ya. Tapi tidak saya rekomendasikan. Kalau saya rekomendasikan, nah ini teman-teman juga bisa sampaikan ke nasabah ya. Kalau saya rekomendasikan 3 bulan pertama itu di tabungan biasa, ya. Kemudian 4 sampai 12 bulan itu ditaruh di deposito, ya. Deposito itu bisa ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nah, nanti tinggal diambil jika benar-benar butuh. Jika 3 bulan pertama ini sudah habis, baru yang ini diambil depositonya. Ya, saya tidak rekomendasikan di saham. Tapi kalau teman-teman mengerti cara trading di saham, ya itu lebih bagus, ya, karena uangnya juga meskipun ini uang untuk dana darurat, tetap bisa menghasilkan uang lagi buat kita, ya. Itu peace of mind, dana darurat. Yang selain itu dana darurat, peace of mind selain dana darurat, apalagi teman-teman, kita harus mengalokasikan yang namanya asuransi, ya. Nah, ini biasanya saya tidak, kalau saya lagi customer getting, saya tidak langsung bilang asuransi, nanti di belakang-belakangnya pasti ada endingnya di asuransi, tapi di awal ini saya biasanya tidak bilang asuransi, saya hanya bilang dana darurat dulu, ya. Nah, peace of mind ini kita alokasikan berapa dari pengeluaran kita? Minimal ini ya, minimal itu 10%, minimal, ya. Jadi kalau tadi kalau kita loan pinjaman itu maksimum 30%. Kalau peace of mind minimal 10% dari income kita. Maksimumnya berapa, Pak? Tak terhingga, ya. Tapi kalau saya bilang ke nasabah, maksimumnya 30% saja dari pendapatan. Jangan terlalu besar juga. Ya, peace of mind, ya. Oh ya, untuk dana darurat teman-teman, ada yang tanya ke saya begini, Pak, bagaimana kalau saya siapkan dana darurat ini sampai 2 tahun, jadi sampai 24 bulan. Ya, itu juga tidak bagus. Ya, dana darurat itu maksimum 12 bulan aja, nggak boleh lebih. Kenapa? Karena kalau lebih itu dana itu kan itu kita putarkan dengan hati-hati. Ya, jadi kita nanti harus bisa mengalokasikan juga di namanya financial freedom. Ya, financial freedom ini apa? Ini sama ya, minimal 10% dari pendapatan kita. Financial freedom ini kita siapkan dana kita ini untuk masa depan kita, ya. Jadi kita kelola untuk investasi, untuk kita buka usaha baru dan lain sebagainya, ya. Ada yang tanya, Pak, nanti kalau kita punya financial freedom ini kita alokasikan untuk usaha yang baru, terus kemudian usaha yang utama gimana? Nah, ini kadang saya juga bingung jawabnya, ya. Kalau buat saya, ya, kita memang harus fokus di pekerjaan utama kita dulu, ya. Semua konglomerasi, ya, konglomerat siapapun, dia punya core bisnis. Core bisnisnya itu apa? Nah, kemudian dari core bisnis ini, kalau teman-teman mau buka usaha kecil-kecil yang lainnya, itu enggak apa-apa. Tapi core bisnisnya ini harus dikuatkan dulu. Nah, financial freedom ini nanti, selain untuk buka usaha baru, teman-teman juga bisa yang masukkan dalam bentuk beli emas, ya, beli SUN, ya, surat utang negara, beli bond dan lain sebagainya, itu juga bisa dilakukan begitu, ya. Nah, teman-teman, setelah melalui proses menyisihkan ini, ya, ini menyisihkan, ya, dari menyisihkan pajak, menyisihkan untuk sosial, ya, untuk Tuhan, kita sisihkan juga untuk bayar hutang, kita sisihkan untuk peace of mind, kita sisihkan untuk financial freedom. Sisanya baru dihabiskan, teman-teman. Dihabiskan, benar-benar dihabiskan, ya. Pergilah kemanapun kamu mau pergi, nikmatilah itu semua, ya. Makan apa yang mau kalian makan, asalkan itu sehat,
ya dimakan, ya dinikmati, ya. Kita hidup juga harus menikmati hidup kita, ya. Dihabiskan untuk apa saja, teman-teman? Nah, ini biasanya kalau saya tanya, untuk apa nih? Orang biasanya bacanya untuk biaya hidup. Loh, coba dibaca lagi ini untuk apa? Biaya hidup. Nah, saya biasanya bercanda di sini ya. Ini untuk biaya titik-titik-titik hidup. Ya, apa saja itu? Biaya kebutuhan hidup, ya, dan biaya untuk gaya hidup. Nah, ya ada dua hal ya. Ada kebutuhan hidup dan untuk gaya hidup. Itu habiskan semua teman-teman untuk itu semua. Ya, kebutuhan hidup itu apa? Kebutuhan hidup itu untuk beli listrik, beli air, untuk uang sekolah anak, untuk bensin dan sebagainya. Biaya gaya hidup itu apa? Ya untuk senang-senang ya. Kita kerja pun kita juga harus menikmati ya. Kita yaitu tadi kita harus makan apa yang kita makan, pergilah kemanapun kita mau pergi. Selama kita sudah melalui proses penyisikan tadi 5 dan kebutuhan hidup setelah selesai, sisanya habiskan. Ya. Nah, teman-teman, dalam mengatur kebutuhan hidup tadi itu ya, jadi kebutuhan hidup dan gaya hidup ya. Di dalam rumah tangga itu ada 4 macam jenis biaya, teman-teman. Ya, ada 4 macam jenis biaya. Ya, nah ini bagus sekali untuk bahasa stok, teman-teman ya. Ini mulai masuk ke arah asuransi. Ya, ada 4 macam jenis biaya. Nah, coba teman-teman renungkan ya dalam pengeluaran teman-teman dalam di rumah tangga itu 4 jenis biaya ini apa saja? Ya, ada yang namanya biaya rutin dalam kendali. Nah, biaya rutin dalam kendali itu apa aja? Ya, ada namanya biaya non rutin tapi masih dalam kendali. Nah, itu apa aja? Ya, ada yang namanya biaya rutin tapi di luar kendali. Ada juga yang biaya non rutin itu yang tapi di luar kendali. Ya, yang di luar kendali itu bisa menjadi kendala. Ya, nah kita lihat ya. Nah ini teman-teman nanti ini kalau mau ini bisa di print ya. Kemudian nanti pada saat teman-teman lagi bincang-bincang santai dengan nasabah bisa deh bahas ini ya. Terutama ibu-ibu rumah tangga untuk kita bisa menggunakan sales stock ini ya. Ini sales stock sangat-sangat sederhana sekali, tapi ini sudah sangat menjurus ya. Kalau bisa teman-teman sebelum masuk dalam sini, teman-teman prolognya seperti yang tadi saya bicarakan tadi ya, mulai proses penyisikan dan lain sebagainya itu ya. Nah, kita lihat teman-teman, apa saja sih biaya rutin yang dalam kendali? Ya, ada makanan, minuman ya, itu semua kan dalam kendali kita. Kita mau makan mewah, kita mau makan sederhana hari ini, atau mungkin kita mau diet hari ini, ya itu kan kita yang mengendalikan. Listrik, air, kita juga yang mengendalikan. Ya, telepon, ya kita juga mengendalikan. Kita mau boros atau mau kita mau hemat, itu kita yang mengendalikan. Rokok, ya, nah rokok kita juga bisa kendalikan ya. Mohon maaf teman-teman yang mungkin merokok kita bisa kendalikan ya. Kita mau merokok atau tidak merokok semua itu kan kita yang mengendalikan. Kita mau merokok hari ini 1 batang mau 1 kotak atau 1 slop gitu ya. Itu kita sendiri yang kendalikan gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah premi asuransi teman-teman. Ya. Nah, ini sudah mulai menjurus tapi kita masuknya tidak hard selling ya. Kita masuknya soft banget ya. Biaya rutin yang dalam kendali adalah premi asuransi. Nah, ini biasa saya bilang ke nasabah saya begini ke prospek saya. Premi asuransi ini yang menentukan adalah kita, bukan agen asuransi. Jadi kita harus cerdas menentukan berapa premi asuransi yang cocok buat diri kita. Jangan nanti ditawarin oleh agen asuransi preminya gede-gede. Oh, ternyata kita nggak butuh itu sebesar itu fasilitasnya sehingga preminya tinggi. Nah, ini kita juga harus cerdas. Jadi premi asuransi itu dalam kendali kita, bukan dalam kendali seorang agen asuransi. Ya. Nah, teman-teman selain biaya rutin ada juga biaya non rutin. Ya, ini biaya non rutin ini biasanya untuk kebutuhan gaya hidup. Ya, kalau yang biaya rutin ini untuk kebutuhan hidup. Ya, biaya non rutin yang dalam kendali itu pakaian. Ya, pakaian kita mau beli pakaian kan nggak setiap bulan, ya.
Mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, pakaian yang kita beli mau murah mau mahal itu semua masih dalam kendali kita. Kita mau rekreasi, mau jalan-jalan kemanapun itu juga dalam kendali kita, ya. Mau beli handphone, mau mau kita mau belikan charity yang lebih dari 10% itu juga dalam kendali kita, ya. Itu adalah biaya non rutin yang masih dalam kendali. Nah, teman-teman, mari sekarang kita lihat yang namanya biaya rutin tapi yang di luar kendali, teman-teman. Biaya rutin tapi yang di luar kendali, ya. Apa saja itu, teman-teman? Transportasi umum, ya. Kadang kita tidak bisa mengendalikan juga kalau kita naik Gojek, naik Grab gitu ya, itu harganya kan bisa naik turun juga ya. Kalau lagi rame itu harganya bisa naik-naik sendiri, ya. Atau kalau kita naik kendaraan pribadi pun BBM pun tidak bisa kita kendalikan ya. Kalau pemerintah naikkan ya sudah, kita ngikutin aja. Itu kita harus berdamai dengan itu, ya. Itu memang di luar kendali kita, itu memang kendala, tapi kita harus berdamai dengan itu. Kita tidak bisa apa-apa, ya. Kalau teman-teman lagi nyicil rumah gitu ya, lagi mengangsur rumah, itu kan juga sama. Ya, angsuran di KPR itu bisa naik, bisa turun juga ya. Kita ngikutin bunganya, mengikuti bunga market ya, bunga yang SBI ya. Pendidikan anak, nah nih pendidikan anak pun kita juga di luar kendali kita loh ya, itu juga kendala teman-teman ya. Karena pendidikan itu setiap tahun itu naik dan naiknya menjadi berapa kita juga nggak tahu ya. Saya kalau sekitar bulan-bulan begini tiba-tiba dapat surat dari sekolah gitu, tahun depan uang sekolah anak naik menjadi sekian, ya udah, ya diterima aja, mau gimana lagi ya. Nah itu sebabnya kita harus menyiapkan tadi yang namanya peace of mind ya, dana darurat tadi ya. Demikian pula juga dengan pajak. Nah ini pajak bulan-bulan begini ini waktunya bayar pajak ya. Ini biasanya kurang bayarnya bisa sampai puluhan juta juga untuk pajak ini ya. Nah, yang paling ngeri teman-teman ya adalah biaya non rutin, sudah biayanya non rutin di luar kendali kita lagi ya. Ini benar-benar sebuah kendala buat kita, teman-teman ya. Kita nggak tahu kapan ini terjadi ya. Datangnya kapan kita nggak pernah tahu. Benar-benar di luar kendali kita. Seperti sakit, kecelakaan, kecurian, kematian. Ini benar-benar di luar kendali kita ya. Nah, teman-teman perhatikan kata-kata saya berikutnya ini mengandung hipnoserin juga ya. Biasanya teman-teman ya, orang-orang pintar itu mereka tidak mau nih biaya non rutin di luar kendali ini ya, karena ini adalah kendala buat mereka. Biasanya orang-orang yang pintar itu mereka merubah semua kendala di sini ya, semua kendala di biaya non rutin yang di luar kendali ini menjadi biaya rutin yang dalam kendali ya. Mereka merubah kendala di sini menjadi kendali di sini ya. Nah, di sini saya tidak ngomong asuransi sama sekali, tapi orang pasti persepsinya, oh biaya rutin yang dalam kendali di sini ya premi asuransi ya. Tadi saya sudah bilang premi asuransi siapa yang menentukan? Kita, bukan agen asuransi ya. Jadi ini kan dalam kendalinya mereka ya. Otomatis secara pikiran mereka berpikir ini kendala harus saya rubah menjadi kendali ya. Caranya gimana yang paling aman ya di sini kah premi asuransi, tapi saya tidak bilang asuransi sama sekali. Nah ini soft banget maksudnya teman-teman ya. Nah ini saya tambahin lagi, biasanya perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan multinasional, semua pegawainya, semua pengeluaran baik itu mau mobil dan lain sebagainya, semua perusahaan besar pasti tidak mau yang namanya biaya non rutin yang di luar kendali ini. Karena mereka sangat-sangat tahu sekali bagaimana cara mengatur keuangan. Mereka tahu sekali ini adalah kendala. Mereka tahu sekali sebuah kendala dalam perusahaan itu tidak bisa di-forecast dalam keuangan. Karena kita nggak tahu, tiba-tiba kalau terjadi kecelakaan mobil dan lain sebagainya, itu habisnya berapa, kita nggak tahu. Kalau terjadi kecurian, kita juga nggak tahu habisnya berapa. Sakit, kematian, kita nggak tahu. Biasanya juga perusahaan-perusahaan besar multinasional itu juga mereka semua tidak mau yang namanya biaya non rutin di luar kendali ini. Mereka semua pasti mentransfernya semua, menggantikannya semua
menjadi biaya rutin dalam kendali. Ya, mobil pun mereka nggak mau beli, mobil mereka lebih baik mereka sewa mobil. Kalau terjadi kecelakaan dan lain sebagainya, perusahaan yang punya mobilnya itu sudah punya yang namanya asuransi mobil. Jadi mereka nggak pusing lagi dengan pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga ini ya. Nah, teman-teman, dalam mengatur keuangan ini pun kita juga harus membedakan ini mana yang need, mana yang want ya. Nah, kita harus menjadi orang yang hemat ya, tapi tidak harus menjadi orang yang pelit ya. Orang yang hemat dia sangat tahu sekali mana itu yang need, mana itu yang want, mana itu yang harus dibeli saat ini karena itu kebutuhan. Ya dia harus beli saat ini, ya dia akan beli. Mana yang masih bisa ditunda karena itu bukan sifatnya kebutuhan, cuma keinginan saja untuk beli, itu akan ditunda. Nah, itu adalah orang hemat. Kalau orang pelit itu biasanya dia tidak bisa membedakan mana yang need dan mana yang want. Ya, semuanya dipending semua. Ya, bahkan itu kebutuhan yang memang harus dibeli hari ini saat ini pun dia pending. Itu orang pelit. Begitu juga, bentar, habis baterainya. Ya, begitu juga dengan orang yang boros, teman-teman ya. Orang yang boros pun juga nggak tahu bedanya antara need dan want, ya. Mau itu bisa gitu, tapi dia ingin beli aja, dia akan lakukan beli, ya. Jadi orang pelit dan orang boros itu sama, ya. Dia tidak tahu mana yang need dan mana yang want, ya. Nah, jadilah kita sebagai seorang yang hemat, ya, teman-teman ya. Dan juga dalam mengelola keuangan ini kita juga harus bisa lihat Sedway effect ya. Sedway effect ini banyak sekali teman-teman. Contoh Sedway effect yang paling sederhana itu kalau anak-anak ini pembicaraan ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Kalau anak-anak kita sekolah gitu ya. Tiba-tiba pulang rumah kita lihat tuh nilai matematikanya kok jelek ya. Terus anaknya kita tanyain, susah nih Pak, matematikanya gini. Nah, akhirnya kita leskan anak itu ya. Semestinya pendidikan anak itu biayanya cuma SPP, cuma uang sekolah, tapi Sedway efeknya itu lebih besar lagi dari uang sekolahnya. Ya bisa 4 sampai 5 kali lebih besar. Nanti dileskan matematika, nanti dileskan lagi fisika, leskan lagi kimia. Belum lagi nanti kalau kita ingin anak kita pintar musik gitu, dileskan biola, dileskan saksofon, belum lagi dijelaskan olahraga. Wah, itu Sedway efeknya banyak sekali ya. Itu sebabnya biaya pendidikan itu benar-benar di-prepare dengan baik ya. Oke, teman-teman ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana tentang arus kas, kita bekerja untuk menghasilkan pendapatan terus kita protect terus ya, supaya pendapatan tetap terus ada, kemudian pengeluarannya baru kita kelola dengan baik ya, kita dengan melalui menyisihkan, sisanya baru kita habiskan ya. Nah, pertanyaannya teman-teman, bagaimana kalau kita tidak bekerja? Ya, otomatis kalau kita tidak bekerja, tidak ada pendapatan. Ya, kalau tidak ada pendapatan, bagaimana dengan pengeluaran? Bisa nggak pengeluarannya nggak ada? Nggak bisa, teman-teman. Ya, namanya pengeluaran itu tetap akan ada. Ya, pengeluaran untuk beli listrik, beli air itu nggak bisa stop, tetap harus ada. Kita makan setiap hari juga harus ada. Kalau nggak makan nanti kan bisa sakit, ya. Nah, bagaimana menyikapi ini? Ya, kalau kita tidak bekerja, bagaimana dengan tadi? Ya, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Bagaimana dengan persiapan kita untuk masa depan, untuk hari-hari tua kita? Bagaimana dengan pendidikan anak-anak kita? Ya, nah kita harus benar-benar bisa memprotek pendapatan itu. Bagaimana caranya pendapatan itu harus tetap ada, ya. Nah, karena kita belajar teman-teman, arus kas orang kaya, ya, arus kas orang kaya itu gimana sih, ya? Apakah mereka ini arus kasnya beda dengan kita, ya? Sama teman-teman, mereka pun juga bekerja, ya, mereka bekerja, mereka pun juga ada yang namanya arus kas masuk teman-teman, ya, mereka pun juga punya namanya pengeluaran, ya. Mereka pun juga punya namanya arus kas bersih ya. Arus kas bersih ini setiap bulan teman-teman harus pastikan selalu surplus ya.
pastikan harus selalu surplus, jangan sampai defisit ya. Kalaupun defisit itu berarti ada kasus tertentu, harus segera dicari jalan keluarnya ya. Nah, bedanya apa teman-teman? Arus kas orang kaya dengan arus kas orang yang dalam tanda petik tidak kaya ya. Nah, ini kita lihat ya, kita buka semuanya dulu. Nah, ini ya. Arus kas orang kaya, ya mereka tadi sudah menyisihkan, benar-benar menyisihkan untuk membayar hutang. Ya, hutang mereka ini pun itu mereka berikan namanya aset produktif, teman-teman. Ya, diberikan aset produktif. Ya, nah ini untuk berikan aset juga. Ya, menambah aset-aset produktif. Dari aset produktif ini akan menghasilkan lagi income, menjadi arus kas masuk, ya, dan menjadi pendapatan pasif income, ya. Jadi mereka selain aktif income, mereka ada pasif income, ya. Nah, bicara mengenai aktif income dan pasif income, ya, kita di Generali ini kita mempunyai, kita bisa aktif income, kita juga pasif income, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di slip komisi teman-teman ya, itu kalau komisi yang keluar cuma satu kolom komisi itu adalah aktif income teman-teman ya. Teman-teman berusaha semaksimal mungkin untuk membuka keran-keran lain dalam slip komisi teman-teman ya. Itu yang namanya overriding business manager, overriding business director ya, overriding BD generasi, itu dibuka semua teman-teman ya. Itu yang akan menghasilkan passive income buat teman-teman ya. Jadi kita sekaligus belajar di situ ya. Saya pun saat ini saya berusaha untuk membuka keran-keran saya di passive income di BD generasi. Ya. Nah, arus kas orang kaya ini seperti begini, ya. Nah, teman-teman, kekayaan itu adalah jumlah aset dikurangi jumlah hutang. Itu adalah kekayaan bersih. Itu yang disebut dengan laporan kekayaan, ya. Nah, kaya itu bukan diukur dari penghasilan teman-teman ya, ini juga sudah diposting sama Pak Ian ya, tapi dari surplus antara aset dikurangi hutang. Teman-teman dengan income yang 100 juta ya, 100 juta, income-nya 100 juta nih, tapi arus kas keluarnya itu lebih dari 100 juta dan dia tidak mempunyai aset, orang itu bukan orang kaya teman-teman, tapi orang itu adalah orang miskin. Tapi kalau orang dengan income 10 juta, tapi dia bisa memaintain arus kas keluarnya, ini cuma sekitar 2 juta atau 3 juta, kemudian dia bisa belikan aset, dan sehingga kekayaan bersihnya dia, anggaplah cuma 5 juta. Orang ini lebih kaya daripada orang yang income-nya 100 juta, teman-teman. Ya, orang yang income 100 juta, tapi punya utang 1 miliar seumpama, ya, dia ini dalam tanda petik cuman kaya-kayaan aja, tapi dia bukan orang kaya sesungguhnya. Ya, tapi orang yang dengan income 10 juta, tapi dia cerdas mengelola keuangannya, dia bisa menghasilkan aset-aset produktif, sehingga dia mempunyai aset, anggap aja asetnya mungkin cuman sepeda motor yang harganya 5 juta. Tapi dia kaya, dia punya kekayaan bersih 5 juta, dibandingkan orang tadi yang dengan income 100 juta, tapi kekayaannya minus, kebanyakan hutang. Ya, nah ini ya, jadi kita juga harus cerdas di sini teman-teman ya. Orang kaya itu bukan dilihat dari berapa income-nya, tapi orang kaya itu dilihat dari berapa jumlah aset dikurangi jumlah hutangnya dia. Ya, nah ini ya, ini cara kerja orang kaya. Ya, bekerja, menghasilkan pendapatan, pengeluaran diputarkan lagi menjadi aset, aset itu akan menghasilkan pendapatan lagi ya. Nah, ini karena kita sama-sama agen asuransi dan kita satu tim semua ya, Excellent Team dan Diamond Financial. Saya juga mendorong teman-teman untuk segera mempunyai aset ini ya, aset ini, supaya aset ini juga bisa menghasilkan income buat teman-teman ya. Aset dalam pekerjaan kita apa? Yang pertama adalah nasabah ya. Kita punya komisi di Generali ini bukan cuma setahun teman-teman ya, tapi bisa sampai 5 tahun ya. Pada saat tahun kedua teman-teman nasabah itu mulai membayar, itu adalah aset kita. Kita harus jaga aset itu supaya tetap menghasilkan passive income ke kita ya.
Jadi service excellent, ya, excellent service itu benar-benar harus kita berikan ke nasabah kita, ya, supaya dia tetap menghasilkan aset. Aset ini juga akan bisa menghasilkan aset-aset lagi yang lainnya. Kok bisa? Pada saat dia merasa nyaman, kita layani, ya, kita memberikan servis yang bagus buat nasabah kita, dia akan mereferalkan ke orang lain. Nah, referral ini kan juga aset, teman-teman. Teman-teman nggak perlu bekerja susah-susah dari awal, ya. Kalau teman-teman berada di active income di sini, ya, terutama untuk agent-agent yang baru, memang teman-teman harus melalui fase ini, ya, bekerja di active income, ya, di bisnis ini. Karena teman-teman membuka ladang baru, gitu ya. Kalau teman-teman seperti di di level ini terus, ya, di active income ini terus, teman-teman akan capek, ya. Mulai dulu dari pendekatan, ya, kemudian back finding, kemudian baru presentasi, handling objection, itu kan membutuhkan proses yang lama, ya, tapi memang terus dilewati. Tapi begitu teman-teman mendapatkan nasabah, itu adalah aset teman-teman, harus teman-teman jaga, ya. Nah, di bisnis ini selain aset nasabah, kita juga punya aset yang namanya tim, ya. Tim ini adalah aset, teman-teman, ya. Jadi kita juga harus jaga tim kita semaksimal mungkin. Kita jaga dia, kita kembangkan mereka supaya mereka pun juga bisa mendapatkan aset-aset sendiri, ya. Di kita sebagai leader, asetnya juga akan semakin besar, ya. Sehingga pendapatan juga akan semakin besar. Itu sebabnya di level-level biji begini, income kita memang sangat-sangat besar sekali. Karena aset kita besar. Kita selain punya aset nasabah, kita juga punya aset tim. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah bisa seorang FC yang saya rekrut umpamanya gitu ya, FC yang saya rekrut, ya, saya saat ini BD dengan income saya sudah puluhan juta ini, ya, saya punya FC di bawah saya, apakah bisa seorang FC ini mengalahkan income saya suatu hari kelak? Jawabannya di bisnis ini sangat bisa, ya, sangat bisa, ya. Untuk semua tim saya justru akan sangat bangga sekali pada saat Anda semua bisa mengalahkan income saya, ya. Jadi kembangkanlah aset Anda semaksimal mungkin, punyalah mindset seorang yang kaya, ya. Haruskah seorang kaya itu bagaimana? Ya, ini begini caranya, ya. Harus bekerja, setelah itu bentuk aset, dan enaknya aset di bisnis ini teman-teman tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak, ya. Beda kalau teman-teman punya aset rumah, punya aset tanah, itu kan uang udah ratusan juta bahkan miliaran, ya. Oke, ini materi saya teman-teman, ya, untuk financial planner kita di pagi hari ini, ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau tanya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Yan. Pak Paul seger sekali hari ini. Pak mau tanya Pak, ini saya tadi kan Pak Paul membahas bahkan di konglomerasi pun tiap orang itu punya kayak core bisnisnya dia, ya kan? Nah, bagaimana dengan teman-teman yang baru memulai, khususnya di Generali ya? Kan banyak juga teman-teman yang memulai itu bisnisnya diawali bukan langsung dari generalinya itu masih kecil gitu loh Pak. Nah, gimana kira-kira tipsnya menurut Pak Paul gitu? Ya, kalau tips buat saya begini Pak Yan. Jadi buat teman-teman yang baru masuk di Generali, sebelumnya sudah ada bisnis, ya, teman-teman harus tentukan mana core bisnisnya teman-teman. Ya, contoh nih, sudah ada di industri, bukan industri keuangan gitu ya, industri yang non keuangan gitu ya. Teman-teman tentukan mana yang core-nya mau di mana. Contoh kalau core-nya bukan di asuransi, tidak masalah. Berarti asuransi ini kan cuman
sebagai income tambahan saja, ya. Harus ditentukan mana core-nya dulu, core bisnisnya di mana, ya. Kalau core bisnisnya di tempat lain, ya udah fokuslah di sana. Yang di sini berarti kan cuma asal jalan aja, yang penting ada income di sini. Itu pilihan, ya itu pilihan. Buat saya begitu Pak Yan. Tapi kalau teman-teman menentukan, oh saya core bisnisnya mau di asuransi, ya udah, ayo kita fight sama-sama, ya. Atau mungkin nanti setelah 1 tahun, 2 tahun ternyata, wah ini asuransi ini memang lebih enak uangnya ya. Saya mau menentukan itu, ya sudah tentukan itu di core bisnisnya di situ. Dan begitu Anda tentukan, benar-benar saran saya, benar-benar teman-teman harus benar fokus di situ, kembangkan semaksimal mungkin sampai bisnis itu besar. Baru nanti setelah itu yang lainnya kalau mau ke taman kecil-kecil itu ya it's okay lah ya. Yang penting core bisnisnya ini jalan dulu. Begitu Pak Yan. Oke, makasih Pak. Ya. Yang tanya tentang keuangan nggak ada Kak? Saya harus ditanya supaya lebih dalam lagi tuh biasanya ini. Saya mau tanya Pak, Oh siap Bu Jesslyn. yang tadi Bapak bilang tentang financial freedom itu kan salah satunya investasi ya Pak. Ya. Nah, itu kalau kita ngomong ke nasabah, biasanya kan orang juga takut tuh berinvestasi. Takutnya bukan malah untung, tapi buntung gitu loh. Nah, soalnya kan mereka juga berpikir kalau berinvestasi itu ya uangnya diputar untuk melakukan usaha lain gitu loh yang bisa dilihat. Kalau sedangkan investasi gitu kan kebanyakan orang malah berpikir ya belum tahu sekarang kan saham lagi gini, lagi pandemi. Gimana orang mau berinvestasi kan takut. Kayak gitu, Pak. Solusinya gimana ya, Pak? Ya. Sedangkan kalau misalnya kita arahkan ke cemerlang pun, itu kan memang pasti itu nilai pasti nanti bakal kembalinya 110%. Nah, tapi untuk orang kaya sih 10% itu dikit. Ngapain lama-lama 8 tahun cuma dapat 10%. Jadi untuk masuk ke investasinya itu loh gimana sih Pak orang cara pikirnya? Oke. Terima kasih Pak. Oke, thank you Bu Jesslyn. Ya. Ya ini dilema saya ya sebagai seorang financial planner teman-teman ya. Ya saya bicara jujur aja lah ke teman-teman semua ya. Buat saya asuransi itu bukan investasi. Asuransi itu adalah kita memproteksi kekayaan ya. Coba ini saya kasih slide-nya untuk financial planner ya. Nanti lah minggu depan saya beri ya. Ini saya cari-cari nanti kelamaan ya. Nah, dalam financial planner itu teman-teman ya, ada yang namanya itu kita bagaimana caranya menghasilkan pendapatan ya. Setelah dapat pendapatan akan menjadikan kekayaan. Jadi ya mengatur arus kas itu memang sangat basic sekali ya. Setelah mempunyai kekayaan itu harus kita proteksi ya. Kita proteksinya pakai apa? Ya, pasti pakai asuransi ya. Satu-satunya instrumen keuangan yang bisa memproteksi kekayaan adalah asuransi. Step pertama adalah proteksi. Step kedua adalah kita mengakumulasikan kekayaan. Mengakumulasikan kekayaan itu apa? Adalah ya salah satunya investasi. Bagaimana kekayaan ini terus semakin lama semakin berputar dengan sendirinya, menciptakan passive income. Akumulasikan kekayaan itu melalui apa? Menurut saya instrumennya bukan asuransi. Ya, instrumennya apa? Yaitu bisa reksadana, bisa saham, ya, bisa emas, bisa properti, ya, bisa stok, bisa bond, ya, macam-macam ya, soal utang negara dan lain sebagainya. Itu instrumennya untuk mengakumulasikan kekayaan.
Setelah itu baru nanti kita mendistribusikan kekayaan ya. Distribusi kekayaan itu nanti bisa dipajak juga nanti warisan. Nanti akan kita bicarakan untuk warisan. Yang terus terang yang jadi dilema buat saya itu pemahaman saya ya, asuransi itu memang bukan untuk akumulasi kekayaan, itu untuk proteksi. Jadi kalau kita teman-teman kadang kita masalahnya kita terjebak dengan produk unit link ya. Unit link ini adalah memang produk yang apa namanya setengah-setengah gitu ya, setengah asuransi, setengah investasi ya. Ya, it's okay sih. Tapi tetap teman-teman menurut saya harus tekankan di proteksi asuransinya. Kalau saya gitu ya. Saya pun kalau menawarkan iPrime dulu UBRIS itu ya, saya tekankan juga di perlindungan asuransinya, perlindungan UP-nya. Jadi saya selalu share stok saya kalau ke nasabah, saya selalu bilang, "Ci, ini kalau ambil ini jadi terproteksi untuk uang kontrak pertanggungannya sekian. Nah, bonusnya karena ini produk UBRIS, investasi tadi lebih bagus, tapi jangan terlalu fokus di sini. Kalau mau benar-benar fokus di investasi, instrumennya bukan di UBRIS, tapi di reksadana. Ya, nah itu kalau saya begitu ya. Jadi kalau arahnya ke asuransi untuk akumulasi kekayaan untuk investasi itu bukan sih, ya. Dan tadi Jesslyn juga betul juga untuk zaman sekarang ini kalau investasi itu uang malah bisa hilang. Betul. Itulah kodrat investasi. Dalam financial planner pun juga diajarkan investasi itu mengandung risiko. Ada 3 macam risikonya ya, dari moderat, konservatif, dan apa satunya agresif. Ya, itu ada juga. Ada tipe orang yang suka dengan risikonya itu, ada tipe orang yang menghindari risiko, ada tipe orang yang dengan cerdasnya bisa mentransfer risiko itu ya, salah satunya dengan produk unit link kalau menurut saya begitu ya. Jadi kalau untuk meyakinkan nasabah tentang investasi nanti takut uangnya hilang dan sebagainya, ya memang begitulah kodratnya surat investasi, memang begitu. Makanya budgetnya minimal 10%, nggak boleh sampai memakan semua ya. Tapi setelah menyisikan 4 hal. Jadi kenapa financial freedom itu ditaruh ke nomor 5? Karena itu yang paling terakhir. Anda harus bisa menyelesaikan dulu 1, 2, 3, 4. Baru beranjak ke nomor 5 untuk menyisikan. Karena ini uang ini harus benar-benar ready ya. Kita kalau invest kita buka usaha apapun. Apakah usaha itu pasti jalan? Belum tentu juga teman-teman. Bisa juga tiba-tiba tengah jalan kolaps bangkrut ya. Kalau teman-teman lihat sekarang ini, kalau saya pulang ke Pondok Chandra gitu ya, kalau lewat tol ada tempat taman bermain itu yang di Waru itu ya, itu sekarang tutup ya. Itu investnya berapa miliar itu mainan segitu banyaknya itu ya. Itu sekarang tutup. Nah itu kan hilang juga. Ya, memang kodratnya investasi itu begitu ya. Itu sebabnya nanti kalau kita masuk dalam investasi itu ya, itu ada ilmu yang mengatakan itu don't put your egg in the one basket gitu ya. Jangan taruh telur itu dalam satu keranjang yang sama. Kita harus bisa mendiversifikasikan ya. Kalau sudah beli saham ya jangan cuma saham aja. Harus diversifikasikan. Ada beberapa mungkin yang di surat utang negara, ada beberapa yang di emas. Jadi pada satu yang turun, satunya naik. Ya begitu Jesslyn. Semoga bisa menjawab Jesslyn ya. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi dari teman-teman? Atau mungkin ada masukan dari ke saya gitu ya. Karena kan saya pun juga sampai saat ini pun saya adalah seorang pembelajar ya. Saya bisa belajar dari siapapun termasuk juga dari teman-teman ya. Dari Bu Endang, ada yang mau ditanyakan? Apa ya Pak ya? Saya ini bingung juga kalau untuk bukan apa ya, ada beberapa teman yang sudah saya prospek, cuma sampai sekarang dia masih mundur-mundur itu karena sesuatu hal, padahal saya tahu dia mampu untuk segera masuk ikut gitu. Itu
gimana ya Pak caranya supaya caranya nge-push supaya dia lebih cepat memutuskan oke untuk ikut ambil maksudnya. Kira-kira Bu Endang udah tahu kebutuhannya dia itu sudah pas belum sama Sudah pas. Oh. Sudah pas, cuma kalau apa namanya masuknya itu masih lama sampai saya sering WA dia itu sudah saking hopelessnya. Saya tanya, sebenarnya benar mau dimasukkan ke generali nggak sih? Pernah saya bilang gitu, terus dia bilang, iya pasti. Nah, terus saya tanya kapan? Tunggu. Nah, gitu terus. Ya, ini nih salah satu yang sudah saya prospek ya. Untuk yang lain kayak kemarin, kalau zaman sekarang gini kan, apa namanya, kalau kita share-share di sosmed gitu kan bagus juga. Cuma apa Pak, responnya itu masih belum ada. Paling mereka cuma lihat-lihat. Nah, sementara yang saya lakukan itu dengan jemput bola itu adalah saya sama tim saya Bu Peggy itu sudah 2 kali ini bagi-bagi brosur. Baik dari rumah ke rumah, terus di mall atau di tempat perbelanjaan itu kita apa namanya selipkan brosurnya Generali itu di kaca-kaca mobil gitu. Kita berharap supaya kita dapat pangsa pasar yang baru gitu loh, Pak. Karena kan kalau kita cuma share-share, kita follow up ya sementara kalau di saya sih gitu-gitu aja. Jadi kan bagaimana supaya ada peningkatan Bang Nama juga kan saya sementara pakai cara itu. Nah, tapi apa ya masih belum menunjukkan hasil sih. Itu menurut Pak Paul gimana ya caranya yang lebih efektif? Ya, saya jawab yang terakhir dulu ya. Kalau yang brosur itu, Anuyin. Kalau brosur itu, kalau menurut saya tidak efektif. Kalau kamu bagikan cuman begitu aja, itu buang-buang uang kalau menurut saya. Karena apa namanya bisnis kita asuransi itu harus ada personal touch, ya. Itu sebabnya bisnis kita ini tidak bisa juga dilakukan penjualan lewat internet, nggak bisa. Kenapa? Karena kita itu harus ada personal touch, ya. Kalau buat saya bagi-bagi brosur dengan kita bagi-bagi secara dalam tanda petik ya membabi buta gitu ya, kita taruh di mobil, kita bagi-bagikan di anu tanpa kita tanyain ke orangnya, itu pemborosan menurut saya. Sayang uangnya untuk buat brosur. Kalau saya sarankan pada saat membagi brosur itu pastikan waktu kita bagi brosur kita tanya orangnya, siapa namanya, ada nomor teleponnya. Nah itu lebih efektif bukan brosur, tapi kuesioner. Nah itu menurut saya lebih bagus karena kita dapat datanya. Kalau kita cuma bagi brosur, dari pengalaman saya ya, itu nggak ada sih orang yang telepon balik, itu nggak ada, hampir nol ya. Better kalau memang ingin mau nambah daftar nama, ya better canvassing sekalian. Jadi dengan satu-satu orang bawa brosurnya, terus kemudian kita tanya-tanya, paling enggak kita dapat nama dan nomor telepon yang bisa kita follow up. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi sayang uangnya kalau bagi-bagi brosur gitu. Terus kemudian kalau di medsos ya, ini pengalaman saya yang jago medsos ini bukan saya ya. Yang jago medsos ini Pak Ian sama Pak Jimmy tahu saya ya. Ini cuma saya share pengalaman saya aja ya. Kalau di medsos memang kalau di kayak kita posting-posting di Instagram itu ya, di Facebook, itu kita cuma dapat like gitu ya. Nah, biasanya saya kalau orang yang like itu saya DM. Saya personal message gitu ya. Saya kenalan dengan dia kalau saya belum kenal ya. Saya kata-katanya saya, halo salam kenal, thank you ya untuk like-nya gitu. Boleh tahu nih namanya siapa sih? Ya, itu kenalan. Intinya akhirnya itu saya minta nomor WA-nya dia. Nah, dari WA itu biasanya nanti masuk dalam daftar broadcast saya. Nah, yang saya broadcast apa? Bukan cuma asuransi. Memang saya jarang sekali malah broadcast untuk produknya kita jarang. Yang kita broadcast ya tentang financial planner begini. Nah, ini sekarang kan lebih enak. Pak Ian udah buatin bagus-bagus begitu ya. Itu karena saya broadcast juga ke nasabah. Nah, itu biar nasabahnya tahu mau di-read, nggak di-read, mau dibaca, paling enggak mereka udah ngerti gitu loh. Udah ngerti dulu nanti
bisa saya follow up dari sana. Nah, yang dia read, kadang ada yang respon, yaitu kita follow up di situ. Kalau bahasa gitu, jadi kalau medsos itu FB dan IG itu cuma untuk kita mencari nama baru, tapi closingnya itu lewat WA dulu, lewat WA ya. Termasuk dengan story-story teman-teman ya. Saya sering kepoin story-storynya orang gitu ya. Terutama target market saya. Itu saya sering kepoin. Dia upload story apa gitu, saya komenin biasanya. Nah, itu biasanya kalau orang upload story itu kan sesuatu yang memang ingin ditonjolkan sama orang itu kan. Dia bangga dengan sesuatu yang ada di story itu. Nah, itu biasanya saya kepoin. Ya, saya kepoin lah pokoknya intinya dari story-nya tuh. Tergantung story-nya apa, nanti kan bisa saya goda-goda juga dari sana. Nah, itu akan membentuk bonding. Dan saya, pada saat saya kepoin story kayak gitu-gitu, saya nggak pernah ngomong asuransi sama sekali loh, nggak pernah saya. Ya, saya cuma berusaha untuk bonding dulu dengan mereka, kemudian nanti ya mulailah dimasukkan broadcast tentang financial planner, kadang saya broadcast tentang artikel, kadang kalau yang sesama Nasrani dengan saya broadcast, kadang broadcast firman Tuhan gitu ya. Kadang kalau yang dari Generali ada apa itu ya, saya broadcast, termasuk yang dari IG-nya Generali itu kadang kan bagus-bagus juga, saya broadcast juga. Yang bukan tentang produk loh ya, saya broadcast juga. Saya jarang sekali kalau broadcast produk itu, jarang saya. Ya, itu harus personal touch. Jadi pada saat sudah bonding, barulah saya masuk ke produk. Kalau saya begitu, Yin. Ada masukan nggak, Yin? Bagus Pak, coba nanti tak praktekkan langsung hari ini Pak. Siap. Atau mungkin saya ini terlalu positive thinking, berharap ada yang nanya-nanya, soalnya kan apa ya, pokoknya selama ini berbagai macam cara saya lakukan buat nambah kayak gitu, daripada bukan daripada sih, untuk yang apa namanya kayak broadcast itu masih tetap kayak yang Ko Paul lakukan, itu juga tetap saya lakukan gitu loh Pak. Iya yo ngomongku kok ngelantur malah. Emang ditanya apa? Diketahui Pak Exo sama Pak Ian saya Pak. Sebentar. Pak Paul, terima kasih, ilmunya luar biasa banget. Oh sangat iya. dahsyat. Saya sambil ngesot sambil mendengarkan, sangat menambah ilmu banget, dan semoga dengan semua ilmu yang Pak Paul berikan bisa membawa berkat bagi kita semua. Amin. Dan kita semua bisa sama-sama sukses dan menjadi MDRT seperti Pak Paul ya. Amin. Iya, itu tujuannya Ko Excel. Jadi tujuannya adalah kita semua adalah MDRT ya, seperti Ibu Endang ini MDRT, mak-mak di rumah tangga. Iya. Ya, oke Pak Paul, terima kasih banyak Pak Paul ya. Thank you so much, ilmunya sangat luar biasa, dan terima kasih sudah mau berjuang buat kami semua di Money Smart. Ya. Anda keren dan luar biasa. Ya. Thank you. Kemarin saya habis lihat drama Korea soalnya, Bu. Iya, untungnya kita cuma figuran ya. Iya. Tapi saya kagum sama Pak Paul, saya dulu sangat kagum. Dan berterima kasih. Semoga Pak Paul diberkati Tuhan Yesus luar biasa. Sehat, yang penting adalah sehat, tidak ada sakit penyakit, dan semua yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. 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 Iya. Ya, sama Ko Excel, doa yang sama buat Ko Excel. Iya, thank you. Salam buat semua. Thank you. Ya. Ya, ini mama di rumah tangga nih yang belum mandi dan masih pakai sarung. Makasih loh Pak Paul. Ya, Yin. Oke. Ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, ini kita akhiri ya. Nanti minggu depan saya ada materi lagi untuk tentang warisan ya, cara jual UP ya. Nanti kemudian 3 minggu lagi ya, jadi minggu depannya lagi nanti ada pembicara yang saya bawa ke sini ya.
Yang pasti pembicara ini juga orang lapangan juga ya, yang sangat mengerti tentang financial planner ya. Ya Semoga Pak Paul. ya, Oh ya Pak, ya, saya mau ngingetin aja buat ya, teman-teman di sini ya, karena kan saya lihat teman-teman di sini ini orang-orang yang punya komitmen lebih gitu ya. ya, Nah, jangan lupa nanti hari Senin itu kita mandi spiritnya, itu kita undang pembicara dari luar yang seorang profesional ya. Dan beliau ini akan mengajarkan, bukan mengajarkan sih, sharing ya, sharing tentang gimana sih personal branding. Jadi cara kita membentuk brandnya kita sendiri. Apalagi di masa-masa sekarang ya, itu kan cara-cara semua sudah berbeda dengan cara yang dulu. Gitu, di new normal ini ya. Ini teman-teman, saya mau kasih bocoran bahwa orang ini nih klien-kliennya sesungguhnya itu banyak kayak socialite, terus sosialita lah, sosialita, terus kayak selebgram, seleb TikTok, kayak semacam-macam itu, dan yang udah gede-gede gitu ya. Cuman memang banyak yang mereka minta confidential, jadi enggak mau di diinfokan gitu loh. Cuman saya tahu sendiri gitu loh. Ada beberapa waktu yang lalu orang ini itu banyak foto-foto sama kayak Syahrini, sama Luna Maya, Sophie Lajuba, kayak gitu-gitu teman. Jadi ini kalau Anda mau dapat ilmunya dengan berbayar, itu mahal sekali teman-teman. Dan untuk hari Senin itu kita bisa dapat secara free. Jadi usahakan untuk luangkan waktu untuk ikut acara Mandi Spirit hari Senin. Bagi yang punya tim, tolong diinfokan timnya untuk ikut. Karena mungkin jarang-jarang ya kita dapat pembicara seperti ini. Gitu. Itu aja sih Pak Paul. Makasih. ya, thank you Pak Ian ya. Jadi besok Senin ini Pak Ian dengan luar biasanya bisa mengajak orang yang sangat-sangat profesional ini ya untuk menjadi pembicara Mandi Spiritnya kita. Jadi ini peluang-peluang emas sekali ya teman-teman ya, kita bisa ikut tanpa bayar apapun loh ini ya. Jadi ya memang betul kata Pak Ian, saya pun juga menyarankan teman-teman semua untuk hadir ya. Dan kalau menurut Pak Ian gimana Pak? Kalau menurut saya sih Mandi Spirit ini juga bisa untuk acara rekrutmen ya. Jadi teman-teman kalau mau ajak teman-teman yang mau direkrut untuk ikut, mestinya enggak apa-apa untuk Mandi Spirit ya. Menurut Pak Ian gimana Pak? Bisa gitu ya Pak ya? Kalau menurut saya bisa aja Pak sebenarnya. Cuman kan Mandi Spirit ini ada agak rumitnya adalah kemarin dikonsep sebagai acara internal ya, internal, terus ada kayak semacam angpaunya, terus ini acara tim besar gitu loh. Tim besar itu gimana ya? Boleh nggak ya kalau kita undang misalkan non agent gitu. Padahal Pak, sebenarnya kemarin kan saya sempat ngomong sama teman saya ini gitu ya. Sekarang itu sebenarnya caranya itu memang kayak gitu loh Pak. Jadi kayak kalau kita mau rekrut khususnya kayak milenial gitu ya. Kalau kita langsung ngomong frontal ini asuransi, susah Pak. Untuk mereka tertarik, untuk mereka datang. Jadi kayak di Jakarta itu mereka itu sangat casual sekali kalau membuat acara rekrut, misalkan mereka membuat tajuknya Saturday gitu ya, di kafe, misalkan bahas tentang fotografi. Nah, kayak gitu. Tapi nanti di situ tuh ada agent-agent yang berkenalan gitu loh. Setelah itu mereka baru mungkin pasti kan ditanya, kamu kegiatannya apa, aktivitasnya apa. Nah, mereka bisa banyak rekrut. Booming itu milenial di Jakarta yang terjun ke bisnis asuransi itu katanya caranya seperti itu Pak, gitu loh. Nah, kalau kayak personal branding, terus bisnis talk, ini kan sebenarnya sekarang ini lagi hits kan, karena banyak orang yang beralih ke kayak sosmed, ke internet, kayak gitu-gitu loh. Jadi mereka sebenarnya sangat butuh sekali info, sebenarnya cocok sih gitu loh. Cuman ini kalau pemikiran saya ya, karena ini acara tim besar gitu, acara tim besar mungkin harus ngomong dulu Pak kayaknya.
Kalau kemarin itu sudah sempat saya sampaikan sih Pak Yan, kalau Mandiri Spirit Ah. ini bisa untuk rekrutmen juga. Cuman memang nanti yang direkrut itu nggak bisa dapat nomor undiannya. Oh iya iya iya. Iya. Mm-mm. Kalau saya sih oke-oke aja, why not gitu ya. Mumpung gitu loh. Kita bisa ada pembicara yang menarik perhatian gitu kan, kayak personal branding gitu kan. Nah, aku rasa sih oke-oke aja sih Pak. Oke aja ya. Undang nasabah juga nggak apa-apa sudah biar rame. Aku rasa semua aja Pak sudah. Ya, jadi Cuma nanti yang teman-teman. bisa dapat undian itu yang punya kode agen, Oh dan iya. timnya Manismart. Iya sih, aku rasa sih nggak apa-apa kali ya. Tapi kan ngerti toh Pak kondisi grup gitu, jadi mesti info dulu gitu. Kalau menurutku ya, supaya tidak terjadi hal yang aneh-aneh gitu menurutku. Ya paling kan nanti drama Korea lagi Pak. Lah iya, drama Korea. Drama-drama kehidupan terjadi kan nanti membuat kita imunnya turun gitu Pak. Nggak penting gitu hal-hal seperti itu. Ya. Nah, teman-teman apa ya? Sebenarnya pembicara ini kemarin saya ngomong sama Pak Paul gitu loh. Ini buat ngajar timnya kita aja atau untuk dibuka tim ke umum gitu loh. Tapi Pak Paul ini kan orangnya baik hati, sangat baik hati. Nah akhirnya terus ya dibuka untuk umum aja untuk tim seluruh Manismart gitu ya kan. Terus akhirnya ya udah kita masukkan ke Mandiri Spirit. Jadi kalau teman-teman di sini khususnya yang tim Diamond dan Excellent Care kudu wajib untuk datang menurut Excellent Care sampai Excellent Team. Excellent Care sampai wajib untuk datang ya teman-teman, karena sebenarnya kalau sosmed itu memang fungsinya untuk branding, tapi terus terang saya beberapa kali closing itu dari sosmed loh, dari sosmed tanpa saya menawarkan, tanpa saya follow up. Nanti saya kalau ada waktu lagi di nextnya saya akan sharing sedikit lah Pak Paul. Ya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Oke. Ya, oke. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk acara kita di pagi hari ini. Nanti minggu depan kita kembali ke hari Kamis ya, jam 9 pagi sampai jam 10. Ya, oke, thank you teman-teman. Semoga semua materi yang sudah kita bicarakan di pagi hari ini bisa teman-teman praktekkan ya. Kuncinya harus dipraktekkan. Jangan cuma dipelajarin aja tapi harus dipraktekkan. Ya, karena kalau cuma belajar, teman-teman nggak dapat duit ya. Tapi kalau teman-teman praktekkan itu bisa, ilmu itu bisa jadi duit ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Thank you semuanya.